Pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tausiah harian kita kali ini akan membahas tentang istisqa atau meminta hujan ketika khutbah Jumat. Materi tausiah diterjemahkan dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah karya Syekh Rashid Abdul Karim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa seseorang laki-laki menghadiri masjid di hari Jumat dan masuk dari pintu yang tepat di depan mimbar. Padahal waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berdiri berkhutbah. Lelaki tersebut kemudian menghadap Rasul dalam kondisi berdiri lalu berkata, "Ya Rasulullah, halakat al-mawashi wa qata'at subulu fad'ullaha yughithuna." Ya Rasulullah, harta benda telah binasa, jalan-jalan telah terputus, maka berdoalah kepada Allah agar menurunkan hujan kepada kami. Kemudian Anas bin Malik mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya lalu berdoa, Allahumma asqina, Allahumma asqina, Allahumma asqina. Ya Allah, turunkan hujan kepada kami. Ya Allah, turunkan hujan kepada kami. Ya Allah, turunkan hujan kepada kami. Kemudian Anas bin Malik bersumpah bahwa beliau dan para sahabat sama sekali tidak melihat ada awan, baik yang tebal maupun yang tipis. Juga tidak ada rumah atau bangunan apa-apa di antara masjid tersebut dengan bukit terdekat. Kemudian tiba-tiba dari bukit itu muncul awan seperti perisai yang ketika sudah membumbung tinggi, awan itu menyebar dan hujan pun turun. Kemudian Anas bin Malik melanjutkan ceritanya bahwa matahari tidak muncul selama 6 hari akibat hujan yang turun terus-menerus. Maka di Jumat berikutnya, seseorang memasuki masjid untuk salat Jumat dari pintu yang sama. Padahal waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah. Kemudian orang itu menghadap Rasul sembari berkata, "Ya Rasulullah, halakat al-amwal wa qata'at subulu fad'ullaha yumsikha." Ya Rasulullah, harta-harta kami telah binasa, jalan-jalan juga sudah terputus. Berdoalah kepada Allah agar menahan hujan. Anas mengatakan bahwa Rasulullah mengangkat tangannya lalu berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akam wal jibal wal ajam wal dirab wal awtiyati wa manabitis syajari. Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami saja dan jangan membahayakan kami dengan hujan tersebut. Ya Allah, turunkan hujan di atas bukit-bukit, gunung-gunung, danau, dataran tinggi, jurang-jurang yang dalam, serta di tempat tumbuhnya pepohonan. Sahabat Anas bin Malik mengatakan bahwa hujan berhenti, lalu beliau dan para sahabat keluar berjalan-jalan di bawah sinar matahari. Sahih Bukhari nomor 1013 dan Sahih Muslim nomor 897. Menjelaskan hadis ini, Syekh Rashid Abdul Karim berkata, "Wajtibat al-ardu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Bumi pernah mengalami kekeringan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu rajulun wa rasulu yaktubu yaumal jumu'ah. Maka ada seorang laki-laki yang meminta kepada Rasul, padahal Rasul waktu itu sedang menyampaikan khutbah Jumat, an yastagi sallallahu lahum. Apa yang diminta laki-laki tersebut, yaitu laki-laki tersebut meminta agar Rasul berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan bagi mereka. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khutbatihi. Maka Rasulullah berdoa di dalam khutbah Jumatnya. Famataran nas fi halil usbu'an kamilan. Maka hujan pun turun kepada manusia selama 1 minggu penuh. Hatta talabu minhu, sampai manusia itu kemudian meminta kepada Nabi an yas'alallah an yumsikahu anhum, agar Rasul meminta kepada Allah agar Allah mencukupkan turunnya hujan bagi mereka. Beberapa pelajaran yang bisa diambil dari hadis di atas. Yang pertama, fil hadisi ayatun min ayati nubuwati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini terdapat satu dari sekian banyak tanda kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran kedua, masyru'iyatul istisqa fi khutbatil Jum'ah. Disyariatkannya istisqa atau meminta hujan di dalam khutbah Jumat.
Pelajaran ketiga, masyru'iyatus su'alillahi kaffal matori idza tadarrara nasu minhu. Disyariatkannya meminta kepada Allah agar Allah mencukupkan hujan apabila hujan sudah menimbulkan bahaya bagi manusia. Wallahu a'lam bishawab. Diterjemahkan dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah karya Syekh Rasyid Abdul Karim, tanggal 2 Jumadil Ula.